Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi anggapan dan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Ini pada mata kuliah Fisika Statistik kelas PSPFA 2019 dengan dosen pengampu Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Diaroli Siotang berperan sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian ada teman saya nanti yang bernama M. Ali Hamzah yang berperan sebagai pemateri. Nah, kita di sini ada 4 materi bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu konfigurasi penyusunan sistem klasik, kemudian yang kedua konfigurasi dengan probabilitas maksimum, dan yang ketiga harga rata-rata, dan keempat yaitu benarkah peluang konfigurasi maksimum itu sangat besar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi penyusunan sistem klasik. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi, kalau kita bicara mengenai konfigurasi penyusunan sistem klasik, kita beranjak dari kita mengasumsikan bahwa energi yang dimiliki sistem dalam assembly ataupun keadaan dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Jadi tingkat energi tersebut berada dalam rentan dari 0 sampai tak hingga. Jadi di sini kita bisa melihat pada gambar 2.1 itu merupakan gambar tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly ataupun dalam suatu keadaan. Pada gambar kita bisa melihat tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly. Misalnya di epsilon 1 itu sama dengan 0, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4 sampai dengan epsilon n seperti itu. Kemudian cara menghitung bagaimana kemungkinan penyusunan sistem secara probabilitas kemunculannya menjadi mudah jika kita mengkelompokkan seperti itu, mengkelompokkan tingkat-tingkat energi tersebut. Jadi kita bisa melihat pada gambar 2.2 yaitu kelompok-kelompok energi dalam assembly. Jadi misalnya ditentukan itu pada kelompok pertama memiliki jangkauan 0, jangkauan energinya 0 sampai d epsilon. Pada gambar kita melihat berarti kelompok 1 itu jangkauan energinya 0 sampai d epsilon. Kemudian kelompok kedua memiliki jangkauan energi d epsilon sampai dengan 2d epsilon. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga memiliki jangkauan energi pada 2d epsilon sampai 3d epsilon. Hingga sampai ke kelompok S yang memiliki jangkauan energi S dikurang 1 d epsilon sampai dengan S d epsilon. Kemudian sampai dengan nanti ke N, yaitu memiliki jangkauan energi N dikurang 1 d epsilon sampai dengan N d epsilon, seperti itu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jadi suatu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jadi jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama, bisa juga berbeda. Jadi kita misalkan jumlah keadaan energi pada suatu kelompok itu sebagai berikut. Jadi kita misalkan, jadi jumlah keadaan pada kelompok pertama, kita misalkan dia G1. Kemudian jumlah keadaan pada kelompok kedua, kita misalkan G2. Kemudian jumlah keadaan pada kelompok ketiga, G3, sampai dengan jumlah keadaan pada kelompok S, yaitu GS. Kemudian jumlah keadaan pada kelompok N ke N, yaitu GN. Kemudian energi rata-rata kelompok pertama kita misalkan yaitu E1, kemudian energi rata-rata kelompok kedua yaitu E2, kemudian energi rata-rata kelompok ketiga E3, kemudian energi rata-rata kelompok ke S itu ES. Jadi kita misalkan lagi konfigurasi tiap-tiap kelompok energi yang ditempati. Jadi misalnya pada yang pertama tadi jumlah sistem pada kelompok energi pertama kita misalkan N1, kemudian jumlah sistem pada kelompok energi kedua kita misalkan N2, kemudian kita dapat mencari N dengan rumus N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali NS. Itu persamaan 2.1. Kemudian energi total assembly bisa juga kita rumuskan menjadi U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan keadaan M dikali NS dikali ES. Itu persamaan 22. Kemudian untuk menentukan nilai besar-besaran yang dimiliki assembly ataupun keadaan tersebut, kita harus menentukan berapa probabilitas kemunculan masing-masing konfigurasi dalam assembly-nya. Jadi, tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang pasti sama. Jadi, dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Jadi, dengan demikian, ketika kita mencari probabilitas kemunculannya, maka kita bisa misalkan dengan
ada N1 di sistem pada kelompok energi 1. Kemudian kita misalkan ada N2 sistem pada kelompok energi kedua. Kemudian ada N3 di sistem pada kelompok energi ketiga. Kemudian sampai dengan T ada NS sistem pada kelompok energi S dan ada NM sistem pada kelompok energi M. Kemudian cara menyusunannya jadi seperti berikut. Jadi N1 sistem pada G1 keadaan energi di kelompok energi 1. Kemudian N2 sistem pada G2 keadaan energi di kelompok energi kedua. Kemudian N3 sistem pada G3 keadaan energi di kelompok energi ketiga. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi. Kemudian kita masuk ke proses yang pertama, yaitu kita membawa N buah sistem ke dalam assembly. Jadi di sini ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk membawa N buah sistem ke dalam assembly. Jadi yang pertama kita lakukan itu ambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Kemudian kita bebas memilih salah satu sistem ini dari N buah sistem yang ada tersebut. Jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah N cara. Dan yang kedua, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa N kurang 1 sistem dalam daftar di luar. Jadi ketika kita membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N kurang 1 buah sistem yang ada. Kemudian untuk menentukan jumlah cara pemilihannya, yaitu jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N dikurang 1. Akhirnya kita ketika sistem ke N akan dimasukkan ke dalam assembly atau keadaan itu, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar lagi. Jadi tidak ada pilihan yang memungkinkan sehingga jumlah cara memasukkan ke N sistem itu ke dalam assembly hanya ada satu cara. Jadi dengan demikian jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali sampai dengan kali 2 dan kali 1 sama dengan N faktorial. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses kedua, penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Jadi kita misalkan ambil sebuah partikel ataupun partikel pertama, kita misalkan ambil partikel yang pertama, kita dapat menempatkannya partikel itu bisa di keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3 dan seterusnya hingga keadaan G1 yang paling puncak seperti itu. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Jadi setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel yang kedua. Seperti itu. Jadi partikel ini pun dapat ditempatkan pada keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3 dan sampai ke keadaan G1. Dengan demikian, cara mendapatkan partikel kedua juga G1 cara. Hal yang sama juga berlaku pada partikel 3, partikel 4, dan seterusnya, hingga nanti ke partikel ke N1. Akhirnya, jumlah cara mendapatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah G1 dikali G1 dikali G1 dikali G1 dikali sampai seterusnya dikali G1, di mana N1 buah perkalian itu sama dengan G1 N pangkat 1. Dengan demikian, jumlah penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan itu dapat kita rumuskan menjadi G1 pangkat N1 per N1 faktorial. Jadi secara umum, cara mendapatkan NS partikel di dalam kelompok energi yang mengandung GS keadaan itu GS pangkat NS per NS faktorial. Jadi jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok G1 keadaan dan N2 sistem pada kelompok G2 keadaan sampai dengan NS sistem pada GS keadaan adalah G1 N1 per N1 faktorial dikali G2 N2 per N2 faktorial dikali G3 N3 per N3 faktorial sampai dengan GM NM per NM faktorial itu sama dengan P S sama dengan 1 sampai dengan M GS NS per NS faktorial.
Jadi kita sederhanakan lagi, W sama dengan N faktorial, Pi S sama dengan 1 sampai dengan M, GS pangkat NS per NS faktorial. Itulah persamaan 2.3. Dapat kita rumuskan menjadi delta N itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M, delta NS itu sama dengan 0. Kemudian delta U itu sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M, ES delta NS itu sama dengan 0. Baik, kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu materi kedua, akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ali Hamzaz. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, sekarang kita akan mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Nah, kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran-besaran makroskopik yang telah dijelaskan oleh teman saya Dian tadi adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari kumpulan NS sedemikian sehingga nilai dari W maksimum. Nah, tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan len W. Nah, karena len W maksimum, maka W pun maksimum. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita peroleh persamaan len W sama dengan len N faktorial ditambah len V S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, kemudian kita bentuk menjadi rumus matematis sehingga didapatkan nilai hasil terakhir dari persamaan len W adalah len N faktorial ditambah sigma S sama dengan 1 sampai dengan M NS len GS dikurang len NS faktorial. Nah, karena baik N besar maupun NS merupakan bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan pendekatan Stirling. Nah, jadi pendekatan Stirling ini berguna untuk perkiraan faktorial. Nah, pendekatan Stirling ini merupakan pendekatan yang baik yang mengarah ke hasil yang akurat, bahkan untuk nilai-nilai kecil dari N. Nah, rumus untuk menaksir nilai faktorial secara asimptotik artinya nilai kesalahan estimasi semakin kecil mendekati 0 untuk faktorial di bilangan yang semakin besar mendekati tak hingga. Nah, rumusnya itu adalah N faktorial sama dengan akar 2V N dikali N per E pangkat N. Nah, dengan N bilangan bulat positif, N lebih besar dari 0 dengan E adalah konstanta Euler. Semakin besar N, maka error estimasi proporsional terhadap N faktorial atau N dikurang akar 2V N dikali N per E pangkat N per N faktorial semakin mendekati 0. Sehingga menggunakan pendekatan Stirling ini kita dapatkan persamaan baru bahwasanya len N faktorial sama dengan tak terhingga N dikali len N dikurang N. Atau nilai dari len NS tak terhingga sama dengan NS len NS dikurang NS. Sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasinya len W tak terhingga sama dengan N len N dikurang N ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M NS dikali len GS dikurang NS dikali len NS ditambah nilai dari NS tadi. Sehingga ini merupakan persamaan 2.7. Nah, dengan demikian kita dapatkan diferensial dari len W menjadi delta len W tak terhingga sama dengan delta N len N dikurang delta N ditambah delta sigma S sama dengan 1 sampai M
NS dikali ln GS dikurang NS ln NS ditambah NS. Nah, tadi nilai dari delta N dikali ln dikali ln N adalah 0, maka didapatkan nilai dari delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ln GS dikurang delta NS dikali ln NS. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS. Nah, karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan pengali Lagrange sebagai berikut, di mana metode Lagrange ini untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan lambda sebagai pengali Lagrange-nya. Sehingga dengan menggunakan pengali Lagrange ini, kita peroleh nilai dari delta ln W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusi persamaan 2.4 dan 2.5 yang telah didapatkan oleh Dian tadi. Kemudian persamaan 2.8 ke dalam persamaan 2.9. Nah, setelah disubstitusi, didapatkan nilai dari delta S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS dikali delta NS ditambah alpha sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ditambah beta S sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Yang kemudian dapat disederhanakan menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS ditambah alpha ditambah beta ES dikali delta NS sama dengan 0. Nah, jadi karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi ln GS per NS ditambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan semua nilainya sehingga didapatkan nilai dari GS per NS sama dengan eksponen minus alpha dikurang beta ES yang menghasilkan ungkapan untuk NS adalah NS sama dengan GS XP alpha ditambah beta ES. Nah, jadi konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada setiap kelompok energi yang memenuhi persamaan NS sama dengan GS XP alpha ditambah beta ES. Nah, gambar di samping kanan merupakan ilustrasi yang menggambarkan jumlah partikel yang menempati berbagai kelompok energi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi kedua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu harga rata-rata. Jadi, banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika kita menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Jadi, tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda-beda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi, kita misalkan X adalah suatu sifat sebuah assembly, nilai X yang akan kita ukur merupakan rata-rata nilai X pada semua konfigurasi yang memungkinkan. Misalkan, nilai X berserta peluang kemunculannya, konfigurasinya dilukiskan pada tabel 1.1. Jadi, tabel 1.1 ini adalah nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Jadi,
Di sini ada konfigurasi yang pertama, yang ke I, maksudnya itu yang pertama, yaitu dia nilai X-nya itu X konfigurasi yang pertama, kemudian probabilitas kemunculannya yaitu P konfigurasi yang pertama. Begitu juga dengan nanti sampai ke R, yaitu konfigurasi yang ke R dengan nilai X-nya yaitu X konfigurasi R, dan probabilitas kemunculannya yaitu P konfigurasi R. Kemudian kita dapat menentukan nilai rata-rata X, nilai rata-rata X-nya, yaitu nilai rata-rata X yaitu sama dengan X, nilai X konfigurasi yang pertama dikali dengan probabilitas kemunculan konfigurasi yang pertama ditambah dengan nilai X konfigurasi yang kedua dikali dengan probabilitas kemunculan konfigurasi yang kedua sampai dengan X nanti konfigurasi nilai X konfigurasi yang ke R dikali dengan probabilitas kemunculan konfigurasi R dibagi dengan probabilitas kemunculan konfigurasi yang pertama ditambah dengan probabilitas kemunculan konfigurasi yang kedua ditambah sampai dengan probabilitas kemunculan yang ke R. Kemudian kita sederhanakan rumusnya menjadi sigma T sama dengan 1 sampai R itu dikali X atau nilai X konfigurasi T dikali dengan probabilitas kemunculan konfigurasi T per sigma T sama dengan 1 sampai dengan R probabilitas kemunculan yang ke T. Jadi perhitungan nilai X ini jika diaplikasikan nanti cukup sulit. Jadi kita dapat mensederhanakannya dengan cara, jadi kita misalkan bahwa probabilitas konfigurasi yang ke T tadi itu sama dengan probabilitas max-nya. Jadi, tapi kita harus memenuhi syaratnya. Jadi, ketika probabilitas konfigurasi T itu sama dengan probabilitas maksimum, maka harus P probabilitas kemunculan konfigurasi yang pertama itu harus lebih kecil dari probabilitas maksimumnya. Kemudian, probabilitas kemunculan konfigurasi yang kedua itu harus lebih kecil dari probabilitas maksimumnya. Kemudian, probabilitas kemunculan konfigurasi R itu harus lebih kecil dengan probabilitas maksimumnya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa nilai X konfigurasi yang pertama dikali dengan probabilitas kemunculan konfigurasi yang pertama ditambah dengan nilai X konfigurasi yang kedua dikali dengan probabilitas kemunculan yang kedua, konfigurasi kedua, ditambah sampai dengan nilai X konfigurasi yang ke R dikali probabilitas kemunculan konfigurasi R itu setara dengan nilai X konfigurasi maksimum dikali dengan probabilitas kemunculan maksimum. Dan ada lagi yaitu probabilitas konfigurasi yang pertama ditambah probabilitas konfigurasi kedua sampai dengan probabilitas ditambah dengan probabilitas konfigurasi R itu setara dengan probabilitas max-nya. Dengan demikian, harga rata-rata X dapat kita tuliskan, harga rata-rata X itu setara dengan nilai X konfigurasi maksimum dikali probabilitas kemunculan maksimum per probabilitas kemunculan maksimum. Itu sama dengan nilai X konfigurasi maksimumnya. Seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar. Nah, di materi ini yang menjadi pertanyaan adalah benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya. Nah, jika iya, berarti kita dapat menggunakan persamaan X sama dengan nilai X konfigurasi dikurang dengan X maksimum dikali P maksimum per P maksimum sama dengan X konfigurasi dikurang X maksimum. Nah, nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Nah, pada bagian ini kita akan memperlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Nah, yang pertama, kita dapat menguraikan nilai dari len W dengan deret Taylor di sekitar len maksimum. Nah, jadi dapat kita buat
Ln W sama dengan ln maksimum ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M D ln W per D NS dengan batas NS maksimum delta NS ditambah setengah sigma SQ sampai M do kuadrat ln W per do NS dikali do NQ dengan batas NX maksimum dan NQ maksimum delta NS dikali delta NQ ditambah sampai seterusnya. Nah, karena W hanya fungsi variabel NS saja, maka dapat kita buat delta do kuadrat ln W per do NS per do NQ sama dengan delta SQ D kuadrat ln W per DNS kuadrat. Nah, jadi pada persamaan ini, delta SQ adalah delta Kronecker. Dengan demikian, kita dapatkan bentuk aproksimasi untuk ln W, di mana ln W sama dengan ln maksimum ditambah sigma S sama dengan 1 sampai M D ln W per DNS dengan batas NS maksimum delta NS ditambah setengah sigma S sampai M del D kuadrat ln W per D NS kuadrat batas NX maksimum delta NS kuadrat. Nah, pada persamaan ini, apabila pada titik maksimum terpenuhi, maka nilai dari sigma S sama dengan 1 sampai M D ln W per D NS dengan batas NX maksimum delta NS sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan nilai dari ln W sama dengan ln W maksimum ditambah setengah sigma S sampai M D kuadrat ln N W per D NS kuadrat dengan batas NX maksimum delta NS kuadrat ditambah sampai seterusnya. Nah, dengan menggunakan persamaan 2.7, kita akan mendapatkan nilai dari D ln W per DNS, yaitu nilai dari D kuadrat ln W per DNS dikali DNS sama dengan D kuadrat ln W per DNS kuadrat sama dengan minus 1 per NS. Nah, dengan demikian, persamaan dari ln W sama dengan ln W maksimum ditambah setengah sigma S sampai M D kuadrat ln W per DNS kuadrat dengan batas NX maksimum delta NS kuadrat adalah ln W per W maksimum sama dengan setengah minus setengah sigma S sampai M delta NS per NS kuadrat dikali NS ditambah sampai seterusnya. Nah, jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama, maka dapat kita peroleh nilai dari delta NX per NS tak terhingga sama dengan C, sehingga diperoleh ln W per W maksimum sama dengan minus setengah sigma S sampai M C kuadrat NS ditambah sampai seterusnya, di mana ln W per W maksimum sama dengan minus setengah C kuadrat sigma S sampai M NS sama dengan minus setengah C kuadrat N. Atau dapat kita buat nilai dari W per W maksimum tak terhingga sama dengan XP minus C kuadrat N per 2. Nah, untuk membuktikannya, sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah
C sama dengan 10 pangkat minus 10. Ini adalah rasio penyimpangan yang sangat kecil. Nah, jumlah sistem dalam suatu assembly seorde dengan bilangan Avogadro atau N sama dengan 10 pangkat 23. Dengan nilai ini, kita dapat masukkan atau dapat membuktikan benarkah konfigurasi nilai maksimum sangat besar, yaitu dengan menggunakan persamaan W per W maksimum tak terhingga sama dengan XP minus C kuadrat N per 2. Nah, tadi sudah kita dapatkan semua data-datanya, di mana C-nya tadi adalah 10 pangkat minus 10 dan N-nya adalah 10 pangkat 23. Kita substitusi sehingga didapatkan nilai W per W maksimum sama dengan XP minus 500 atau sama dengan 0. Nah, jadi dengan rasio deviasi C sama dengan 10 pangkat minus 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi benarkah konfigurasi probabilitas sangat besar. Untuk itu saya kembalikan ke moderator.